Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran kelas 8. Kali ini di episode ke-7 bagian ke-5 ya. Bagian kelima, di bagian keempat yang sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang mengamati bagian ini ya, titik A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kebetulan kita sampai titik A nih. Nah, sekarang kita cek yang bagian B, C, D. Nah, itu berapa ininya ya, apa namanya, koordinatnya ya. Kita hapus dulu. Oke. Kalau titik B ya, itu berarti koordinatnya apa? Iya benar, 4,4. Sekarang jarak dia terhadap sumbu X yang mana? Di video sebelumnya sudah jelasin ya, jarak titik B ke sumbu X itu jaraknya berapa. Nah, yang benar 4 satuan. Kalau sumbu Y, ya benar 4 satuan juga ya. Nah, ini kebetulan sama nih. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat dari petanya ini ya, kotaknya ini, jaraknya dari titik itu ke sumbu X atau ke sumbu Y. Nah, itu ada berapa kotaknya ya. Atau melihat ininya, koordinatnya ya. Misalkan yang di C ini. Oke. C ini koordinatnya berarti berapa? X dulu baru Y ya. Ingat. C, oke, X dulu, sumbu X-nya negatif 4. Berarti negatif 4, koma Y-nya adalah 3. Nah, ini negatif nih. Gimana dong jaraknya? Sedangkan ini adalah jarak dengan sumbu Y. Kalau yang belakang ini adalah jarak terhadap sumbu X ya. Walaupun negatif 4 ini ada di sumbu X ya. Nah, tapi itu adalah jarak titik ini terhadap sumbu Y ya. Nah, jadi jaraknya itu bukan negatif 4 tapi positif 4 juga. Berbicara tentang jarak ya, itu tidak ada kata negatif, itu tidak ada. Yang ada selalu positif ya. Nah, kan berbicara jarak ya. Nah, kalau jarak dengan sumbu X itu adalah 3 kotak ya. 1, 2, 3. Nah, itu 3 tuh. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat dari gambar maupun dari koordinatnya. Oke. Sekarang kalau yang D ini koordinatnya berapa? Nah, ini negatif 6 ya. Jadi D itu negatif 6, koma Y-nya 5 ya. Berarti kalau ditanya jarak titik D terhadap sumbu X misalkan, sumbu X berarti 4 kali 5 ya. Nah, ini jarak terhadap sumbu X, lihat yang di belakang. Kalau jarak terhadap sumbu Y ya, sumbu Y lihat yang di depan, itu adalah 6 satuan ya. Jadi bukan cm, 5 cm, 6 satuan. Jadi ini apa namanya, jaraknya itu jadi satuan karena dia di koordinat kartesius ini penyebutannya satuan ya, seperti itu. Oke. Yang E, nah yang E ini koordinatnya berarti coba lihat ini sama ya, negatif 5 juga. Jadi si E ini adalah negatif 5, negatif 5. Jarak terhadap sumbu X berarti 5 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan juga. Loh, kok nggak negatif? Karena jarak itu pasti berbicara positif ya, walaupun di sininya negatif nih. Ini hanya koordinatnya saja, namun jarak itu tetap positif. Bisa dilihat dari kotaknya. Dari sini ke kotak ya, sampai ke sini berapa kotak nih? Nah, seperti itu ya, melihatnya dari gambar. Oke, itu yang E. Nah, sekarang yang F. Yang F ini berarti negatif 3, negatif 3 juga ya, sama 3 satuan. Yang G berarti itu adalah 2 ya,
negatif 6. Nah, terhadap sumbu X berapa? 6 satuan ya. Terhadap sumbu Y berapa? 2 satuan ya. Jadi ingat gitu ya. Oke. Kemudian yang H ini koordinatnya berarti kalau H itu adalah 6, negatif 5 ya. Berarti kalau terhadap sumbu X dia adalah 5 satuan. Terhadap sumbu Y itu berarti 6 satuan. Jadi seperti itu ya. Nanti kita berbicara lagi di bagian ini ada sebutannya nanti kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi sebutan untuk kategori titiknya itu ya. Oke. Kita harus dulu. Kita lanjut lagi, masih ada waktu ya. Nah, ini ya. Silakan dicek di video sebelumnya apakah benar yang saya tulis berjarak 5 satuan, berjarak 4, 3, 5 ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Lanjut, ayo kita menanya setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik A dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Oke, titik E, titik H. Ini di sini, H ini di sini ya. Dia memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Memiliki jarak yang sama dengan sumbu X. H dan E terhadap sumbu X. Yes. Terhadap sumbu X itu berbeda. Yang ini dia negatif 6. Ini salah ya. Jadi mengapa titik A dan titik H memiliki jarak yang berbeda terhadap sumbu X? Harusnya seperti itu. Tetapi memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Soalnya sumbu Y nya sama nih, 3 ya. Kan ini yang vertikal ya. Nah, jadi 3 ya. Mungkin agak sedikit ralat di bukunya. Ini seharusnya ini sumbu Y. Nah, ini baru sumbu X. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kebalik. Mantap kali ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kenapa mereka berbeda? Karena yang jelas adalah mereka memiliki ini ya, koordinatnya itu yang sama hanya di bagian X nya saja ya, yaitu 3, ini negatif 3, sedangkan yang Y nya beda, ini negatif 3, sedangkan ini negatif 6 ya. Karena jarak itu sama ya, baik negatif maupun positif. Kalau misalnya negatif 3 sama 3 itu sama aja, nanti dibacanya 3 satuan kalau berbicara jarak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita melihat kotak-kotaknya ini. Jadi itu penjelasan yang bisa saya jawab untuk bagian ayo kita bertanya di sini ya. Nah, ayo kita menawar. Amati titik pada koordinat kartesius di samping dan istilah tabel berikut. Oke, tabelnya, nah ini ya. Nah, dari sini bisa ketahuan nih. Oke, kita cepat saja ya. Ini berarti 5 ya. Ingat sumbu X berarti kita lihat yang depan. Yang belakang. Kalau jarak terhadap sumbu Y kita lihat yang depan ya. Berarti jarak sumbu X kita lihat yang belakang. Berarti sini 3, ini 6, ini 3, 6, 4, 6 ya. Dan itu selalu positif. Sumbu Y kita lihat yang depan. Berarti di sini 4, 5, 3, 5, 5, 3. Finish. Tinggal tambahin kata satuan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita ke bagian ayo kita berbagi di bagian episode selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.